Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang lagi rame banget, yang lagi happening banget dewasa ini. Mungkin teman-teman sering banget ngedengar kata-kata anjay di mana-mana, mau di sosial media, mau di TV ya. Kan sekarang TV udah mirip-mirip sosmed ya, TV udah mirip-mirip YouTube ya, dimana TV itu udah banyak banget ngambil atau ngadopsi video-video yang ada di YouTube channel. Nah, sampai-sampai kata-kata anjay ini merebak di mana-mana. Ujung-ujungnya orang tuh sampai ngecap anjay itu just like generasi anjay. Oh my god. Nah, terus udah gitu banyak banget orang yang menganggap kata-kata anjay ini adalah kata-kata yang kasar banget, kata-kata yang nyeleneh, kata-kata yang equal with anjing. Sorry ya. Tapi di sini sekarang kita mau ngobrol tentang generasi anjay itu sendiri dari perspektif ilmu komunikasi. Karena segala sesuatu yang terjadi ini kita nggak bisa jauh dari ilmu komunikasi itu sendiri. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman emang ada hubungannya gitu generasi anjay sama ilmu komunikasi, ada banget. Ini adalah sebuah bahasa yang diutarakan oleh orang-orang. Lagi-lagi kata-kata atau bahasa yang diutarakan itu mencirikan reference dan experience-nya, dan tentu saja kata-kata yang diutarakan itu dari siapa ke siapa, melalui apa, dan tujuannya apa. Dan tentu saja ini tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi, karena bahasa adalah salah satu tools atau alat untuk berkomunikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, nah terus kalau bahasanya anjay itu dikonotasikan dengan sesuatu yang kasar, apakah itu sepenuhnya kasar? Belum tentu. Karena gini, sebuah kata apapun bentuknya, bagaimanapun diksinya, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya mau marah, ngomong kata-kata sayang juga bisa jadi kasar loh. Kayak misalnya, sayang, ngerti nggak? Nah itu kan merubah makna yang asalnya mau diutarakan. Nah sama halnya dengan kata-kata anjay itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman inget di video-video saya yang sebelumnya, saya pernah ngungkap ada kata-kata yang kasar banget kalau diutarakan, yakni anjing. Dan dalam sebuah budaya, anjing itu merupakan, bukan anjing guk-guk ya, pokoknya ngutarain anjing. Ngomong anjing itu menunjukkan kedekatan atau intimacy. Kayak misalnya dia nanya, udah makan belum lonjing? Nah itu berarti dia bukan marah, tapi itu menunjukkan kedekatan atau intimacy. Karena tidak mungkin bicara sesuatu yang normatif dengan menggunakan kata-kata kasar ke orang yang jauh. Akan berbeda ketika ada di lalu lintas atau kita terjun ke pasar ya, dimana banyak banget orang di sana, kemudian banyak banget pesan yang diutarakan, kemudian misalnya kamu lagi nyetir, ada yang nyalip gak kelihatan, nggak sengaja nyebut anjing. Nah kalau misalnya ngomongin yang tadi saya bilang, kata-kata kasar itu ya, kita nggak bisa sempit bahwa ini semua seutuhnya adalah sebuah sesuatu yang haram untuk diutarakan atau haram untuk diucapkan. Makanya saya pengen teman-teman tuh jangan kalau kata orang Sunda tuh kurung batoken, atau orang itu kuper banget, diem aja di rumah. Sekali-kali lah mainnya jangan ke mall melulu, main ke tempat-tempat yang spesifik ya, kayak misalnya tempat pembuangan sampah akhir, atau kalian main ke pasar atau main ke tempat-tempat kumuh. Di situ kalian akan banyak mendengar kata-kata yang boleh jadi menurut kalian itu nggak lazim diutarakan oleh anak-anak. Misalnya kayak misalnya yang tadi anjay itu kan halusnya anjing ya, sebetulnya diutarakan oleh anak-anak kecil. Bahkan jangan kata-kata itu aja, jangankan anjay atau anjing, maaf ya, kelamin perempuan, kelamin laki-laki itu seolah sesuatu yang umum untuk di spell gitu. Saya aja nggak tega nyebutinnya. Bahkan kayak misalnya sewaktu-waktu saya pernah ke daerah yang yang adat kumuh begitu. Kemudian kami mencoba melakukan sosialisasi untuk sunatan massal ya. Nah, ketika saya bilang bahwa sunatan massal itu kita akan menggunakan metode klem ya, itu metode baru ya. Nah, terus udah gitu
salah satu ibu dari anak yang mau disunat itu dia ngomong, disebut ya kelamin cowoknya, bla bla bla, diapain bu? Dan itu cuek banget, mereka nggak ada yang merasa pengen disensor gitu omongannya, tapi ya itulah, karena lagi-lagi kata-kata itu keluar dari individu dipengaruhi apa? Reference dan experience-nya. Kalau menurut mereka itu nggak kasar, kita nggak bisa ngejudge, ih gila itu orang kok ngomongnya kayak gitu, kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus lihat lagi reference dia seperti apa, experience dia seperti apa, tujuan dia bicara seperti apa. Nah sekarang kita kaitkan dengan ilmu linguistik, yakni sosiolinguistik. Kenapa saya ngambil sosiolinguistik? Karena sosiolinguistik yakni gabungan dari sosiologi dan linguistik. Bagaimana bahasa dipengaruhi oleh sosiologi, bagaimana sosiologi mempengaruhi bahasa, begitu sebaliknya vice versa. Nah di sini ada menurut Haver Curry mengungkapkan bahwa sosiologi dan linguistik adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan lembaga-lembaga serta proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan linguistik itu sendiri adalah ilmu bahasa atau bidang yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Intinya kalau misalnya kita lihat dalam hal ini, keadaan sosial, keadaan sebuah budaya, sistem yang ada dalam sebuah kelompok tentu saja akan membuat diksi atau istilah-istilah yang mereka gunakan dalam kesehariannya. Contohnya aja kayak misalnya kalian main ke teman-teman yang sekolahnya hukum, ya. Kemudian mereka tentu saja bukan tidak mungkin mereka akan mengungkapkan kata-kata yang berkaitan dengan bidangnya mereka sendiri, ya. Terus misalnya coba aja kalian main ke teman-teman yang senangnya masak, ya. Oke, saya tanya deh sama kalian, oven tuh kalau di pikiran kalian oven tuh kayak gimana sih? Ya box aja terus dalamnya panas, ya udah, that's it. Tapi ternyata ketika kita ngobrol sama mereka yang senang masak, oven tuh ada yang oven low watt lah, ada oven yang berapa liter lah. Kita mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Tapi diksi-diksi itu akan keluar dengan sendirinya ya based on reference dan experience, budaya, sosialnya, keadaan mereka, itu akan membentuk diksi-diksi yang akan mereka utarakan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke sosiolinguistik ya. Dalam hal ini sosiolinguistik adalah tata bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial. Cabang linguistik tentang hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Yaitu dia yang kita bahas dari awal saya ngomong sampai detik ini. Kita bisa lihat bagaimana sebuah kultur mempengaruhi bahasa, bagaimana bahasa mempengaruhi sebuah kultur. Kalau misalnya kalian bilang, oh saya sih hidup di mana aja tetap jadi diri saya sendiri, iya bagus banget untuk begitu. Tapi kalian akan melihat perbedaan perbendaharaan kata, perbedaan kata-kata yang diucapkan antara budaya satu dengan budaya lainnya, ya. Nah, kalau waktu itu kita ngebahas non-verbal communication, gestur-gestur yang dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Nah, dalam hal ini, kata-kata yang akan kita bahas adalah sebuah kata-kata yang berbeda pemaknaannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya yakin tentu saja kata-kata anjay ini tidak akan diutarakan oleh orang-orang di gedung DPR misalnya, nggak mungkin. Ini hanya sebuah cabang perbendaharaan kata yang ada dalam masyarakat saja. Nah, kemudian ada pendapat lain bahwa intinya sosiologi adalah kajian objektif mengenai manusia di dalam masyarakat. Manusia di dalam masyarakat ya, kita tadi sudah bahas bagaimana individu berkomunikasi dalam sebuah masyarakat. Kemudian mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial dalam masyarakat, sedangkan linguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Tentu saja kita tidak bisa separated antara sosiolinguistik dan komunikasi. Kenapa? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi. Bahkan Nababan mengungkapkan bahwa sosiolinguistik merupakan pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang memiliki kebudayaan dalam status sosial yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kalian datang ke daerah-daerah tertentu ya yang masih mengangkat bahwa kesopanan adalah nomor satu, adab adalah nomor satu, walaupun saya masih menganggap orang yang beradab adalah orang yang bisa dibilang keren lah ya. Sekarang kita udah jarang banget ketemu orang yang kalau lewat itu bilang permisi atau punten. Bahkan saya sering menemukan anak-anak kecil. Kenapa saya bilang anak-anak kecil? Karena anak-anak kecil ini nantinya akan menjadi penerus kita kan, penerus bangsa gitu loh. Tapi bagaimana mereka itu tidak terdidik untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang
berbau kesopanan, kayak misalnya permisi kalau mau masuk rumah orang, atau enggak kalau lewat mereka bilang punten. Punten itu permisi ya dalam bahasa Sunda. Nah, itu adalah pakem yang ada dalam suatu masyarakat, dan tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi orang mempersepsi individu tersebut seperti apa. Dan tentu saja individu tersebut juga dia mempersepsi dia seperti apa, ya. Nah, kemudian kita menyimpulkan bahwa bahasan pokok dalam sosiolinguistik adalah masyarakat dan bahasa. Kita tidak bisa melepaskan masyarakat dan bahasa. Kayak misalnya masuk ke komunitas anak-anak yang seneng masak yang tadi saya bilang, tentu saja diksinya nggak akan jauh dari yang kayak gitu. Kayak misalnya saya orang komunikasi, saya ngobrol lagi sama orang komunikasi, merasa lebih nyambung, ya iyalah. Kenapa? Karena yaitu reference dan experience kita yang boleh jadi sama. Kita punya referensi yang mana, punya pengalaman yang seperti apa, tentu saja akan sama. Nah, kemudian contoh selanjutnya kayak misalnya teman-teman lagi PDKT nih sama somebody gitu ya, sama seseorang. Kalian tentu saja akan mencari apa yang dia sukai, cara bicara dia seperti apa, cara pembendaharaan kata dia seperti apa, yang pada akhirnya akan membuat kalian bisa nyambung, bisa klik. Tentu saja dengan trik-trik tersendiri ya, saya yakin kalian lebih jago lah daripada saya. Nah, balik lagi tentang masyarakat dalam sosiolinguistik. Masyarakat dalam sosiolinguistik itu sendiri adalah mencakup kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar maupun kecil, fungsi kelompok, sektor-sektor sosial, perhubungan-perhubungannya, dan perbedaan-perbedaan dari segi bahasanya. Kita lihat di sini tadi poin-poin yang saya sebutkan adalah kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar maupun kecil. Interaksi yang terjadi dalam kelompok besar atau kecil dalam hal ini contohnya saja interaksi yang kita lakukan dalam keluarga. Tentu saja kita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda ketika kita berada dalam lingkungan keluarga. Misalnya ketika teman-teman ngobrol sama ibu, sama ayah, sama adik, sama kakak, tentu saja teman-teman akan menggunakan perbendaharaan yang teman-teman hanya gunakan di rumah. Akan berbeda ketika kita masuk menjadi anggota masyarakat, rapat di RT misalnya, rapat di RW misalnya, atau main futsal sama tetangga misalnya. Tentu saja perbendaharaan kata, cara kita berbicara, ungkapan-ungkapan yang kita lontarkan akan berbeda, tidak sama seperti ketika kita ada di rumah. Nah, kemudian dalam hal ini fungsi kelompok. Fungsi kelompok dalam hal ini, kelompok-kelompok masyarakat tentu saja memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Kayak misalnya yang tadi saya sebut RT ya, RT fungsinya itu untuk apa? Dan tentu saja perbendaharaan kata yang kita gunakan di RT dalam menjalankan fungsinya tentu saja akan berbeda. Contoh lain, organisasi DKM ya, orang-orang soleh yang berada di masjid, mereka tentu saja menggunakan kata-kata, perbendaharaan kata untuk melancarkan fungsi mereka sebagai DKM. Terus kayak misalnya teman-teman dulu waktu sebelum kuliah pernah ikutan OSIS, terus udah gitu kalian jadi divisi kesenian kayak jadi divisi apa kayak, atau enggak ketika sekarang nih pas udah kuliah masuk jadi anggota HIMA, atau enggak jadi anak-anak BEM, anak-anak yang keren-keren itu ya. Nah, kemudian kamu masuk ke divisi apa misalnya, divisi kesenian, tentu saja diksi-diksi yang kalian gunakan untuk menjalankan fungsi kalian sebagai divisi kesenian akan berbeda dengan divisi kesejahteraan sosial atau divisi agama. Oke, balik lagi. Selanjutnya, sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang bicara, penggunaan bahasa seperti apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Itu seperti yang tadi saya ungkapkan di awal-awal video. Setiap pesan yang kita utarakan, tentu saja kita harus memikirkan kepada siapa, caranya untuk apa, gunanya untuk apa, kapan menyampaikannya, dan seterusnya. Kayak misalnya di video saya yang sebelumnya, trik and tips untuk menghubungi dosen. Nah, kalian kan harus ngeliat dong timingnya. Nggak mungkin lah kita nge-WhatsApp jam 8:30 malam ya, walaupun menurut kita nih, oh kita sok muda banget gue, maksudnya menurut anak-anak mahasiswa jam 9 malam tuh masih sore banget gitu ya, malamnya mereka kan jam 1, jam 2, bahkan menjelang subuh. Tapi akan berbeda ketika kita akan mengutarakan niat kita untuk meminta tolong kepada dosen untuk melakukan bimbingan. Kita harus lihat timingnya. Nah, sama halnya dengan penggunaan kata anjay yang tadi kita bahas di awal. Kita harus lihat-lihat dulu ngomong anjay
itu ke siapa, mau ngapain, timingnya kapan, terus gunanya buat apa. Saya yakin teman-teman ketika mengungkapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang informal ya, seperti anjay itu, saya yakin tidak mungkin kalian bicara begitu kepada orang tua. Saya yakin kalian tidak mungkin bicara begitu kepada dosen, atau misalnya ketemu menteri udah gitu, anjay Pak Menteri keren banget bajunya, kan nggak mungkin gitu. Pasti kita lihat-lihat dulu gitu situasinya seperti apa, kapan kita mengutarakannya. Setuju nggak? Nah, selanjutnya, pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang. Dalam hal ini ada beberapa sudut pandang, yakni penutur, pendengar, topik, kode, amanat pembicaraan. Nah, yang pertama penutur atau personality-nya siapa yang bicara, kemudian pendengarnya siapa yang akan mendengarkan, selanjutnya topiknya seperti apa, kode yang disampaikan seperti apa, dan amanat pembicaraan itu sendiri seperti apa. Nah, di sini objek kajian sosiolinguistik adalah aspek bahasa yang bersifat heterogen atau la parole, yakni bahasa dalam komunikasi wujudnya setelah implementasi dalam tindakan komunikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi tentang sosiolinguistik, tentu aja memang bukan saya ahlinya, tapi setidaknya dalam hal ini kita bisa melihat connection antara komunikasi, sosiolinguistik, dan fenomena generasi anjay yang lagi rame, marak banget beberapa minggu ke belakang. Gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih tetap penasaran. Tetap isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!